semuanya, perkenalkan aku Widya, mahasiswi Teknologi Pangan A, Universitas Diponegoro, Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, aku akan mereview beberapa produk makanan yang meliputi produk manis, asin, asam, pahit, dan umami. Tapi sebelum masuk ke review dari masing-masing produk, kita cari tahu dulu yuk apa itu uji hedonik. Uji hedonik merupakan sebuah pengujian dalam analisis sensoris yang digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan kualitas di antara beberapa produk yang sejenis dengan cara memberikan penilaian atau skor terhadap suatu atribut mutu tertentu dari suatu produk untuk mengetahui tingkat kesukaan dari suatu produk. Nah, tingkat kesukaan ini di dalam uji hedonik disebut sebagai skala hedonik. Skala hedonik ini meliputi beberapa penilaian, contohnya adalah sangat suka, suka, kurang suka, agak suka, dan tidak suka. Prinsip dari uji hedonik ini yaitu panelis diminta untuk memberikan tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau ketidaksukaan dari suatu produk dalam bentuk skala hedonik. Seperti apa review dari masing-masing produk dan kira-kira produk mana aja ya yang aku suka dan gak suka? Langsung aja yuk simak video selanjutnya. Alat yang digunakan pada percobaan uji hedonik adalah gelas plastik, label, dan spidol. Sementara itu, sampel ASI yang digunakan adalah 3 jenis keju slice. Yang pertama ada Pro Cheese dengan kode 645, Make dengan kode 760, dan Kraft dengan kode 123. Sampel manis yang digunakan adalah 3 merek teh varian Jasmine atau original, yaitu Fresh Tea kode 560, teh kotak kode 230, dan teh botol kode 340. Sampel pahit yang digunakan adalah 3 jenis kopi hitam. Yang pertama ada Top Coffee kode 476, Nescafe kode 890, dan Kapal Api kode 145. Sampel asam yang digunakan adalah 3 jenis jeruk, yaitu jeruk nipis kode 285, jeruk lemon kode 456, dan jeruk limau kode 367. Sampel umami yang digunakan adalah 3 merek snack varian rumput laut, yaitu Taro kode 990, Potabi kode 900, dan Citatolite kode 960. Mulai pengujian, pastikan untuk meminum air mineral terlebih dahulu. Sampel pertama yang akan diuji berkode 340, yaitu sampel teh botol. Warnanya kehitaman, aroma khas tehnya kurang kuat, kemudian viskositasnya tinggi, dan rasanya manis tanpa ada rasa melati sehingga aku kurang suka. Sampel yang kedua, yaitu sampel kode 230, adalah teh kotak warnanya coklat kemerahan terang, aroma khas teh dan sedikit aroma melati, kemudian viskositasnya rendah, rasanya cukup manis dan ada rasa sedikit melati sehingga aku agak suka. Lanjut, sampel ketiga berkode 560, yaitu Fresh Tea. Warnanya coklat kemerahan yang lebih pekat dibandingkan teh kotak, aroma melatinya kuat, viskositasnya di antara kedua sampel, dan rasa melatinya lebih kuat dibandingkan rasa manisnya sehingga aku suka. Warna teh yang berbeda-beda dari ketiga sampel Fresh Tea, teh kotak, dan teh botol dapat disebabkan oleh perbedaan proses pengolahan pucuk teh. Warna coklat kemerahan pada teh dapat muncul karena adanya penguraian senyawa katekin menjadi senyawa tearobikin. Ketiga sampel teh memiliki rasa manis dengan intensitas yang berbeda-beda. Rasa manis pada teh ini dapat muncul disebabkan adanya penambahan gula. Gula berkontribusi untuk memberikan rasa manis sekaligus bertindak sebagai pengawet di dalam teh. Selain itu, rasa manis pada minuman ringan dapat disebabkan karena adanya penambahan pemanis buatan seperti aspartam yang memiliki rasa manis 200 kali dibandingkan dengan gula biasa. Ketiga sampel teh memiliki aroma khas teh. Aroma khas teh tersebut dapat muncul disebabkan karena adanya senyawa katekin. Senyawa katekin ini memiliki karakteristik tidak berwarna, larut di dalam air, serta membawa sifat pahit dan sepat pada sentuhan teh sekaligus memberikan aroma khas teh. Selain itu, teh yang beraroma melati dapat disebabkan karena adanya bahan dasar berupa teh hitam dan bunga melati. Ketiga sampel teh memiliki tingkat kekentalan yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat disebabkan dari konsentrasi sukrosa yang ditambahkan, di mana viskositas teh akan semakin meningkat seiring dengan semakin meningkatnya konsentrasi sukrosa yang ditambahkan. Lupa untuk meminum air mineral terlebih dahulu ya. Sampel pertama yang akan diuji kode 760, yaitu keju Make. Warnanya putih keruh, teksturnya paling tipis. Kemudian dari segi aroma, keju Make ini aroma kejunya cukup kuat.
Kemudian rasanya itu creamy dan lebih dominan dibandingkan rasa asinnya, sehingga aku agak suka. Lanjut ke sampel yang kedua, yaitu sampel dengan kode 645 keju pro cheese. Warnanya paling putih dibandingkan yang lainnya, teksturnya paling kokoh, aromanya aroma asin tercium. Kemudian dari rasa lebih asin dibandingkan dengan keju Max, sehingga aku kurang suka. Lanjut ke sampel yang ketiga, yaitu keju dengan kode 123, yaitu keju craft. Warnanya kekuningan, kemudian teksturnya paling lembek, aroma kejunya kuat, dan rasanya creamy, asin, dan meleleh di mulut sehingga aku suka. Warna kekuningan pada sampel keju craft berasal dari warna susu sapi yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan keju. Warna putih kekuningan pada susu sapi dapat muncul karena adanya pigmen karotin yang larut di dalam lemak susu. Sementara itu, adanya warna putih yang tampak pada sampel keju Mac dan Pro Cheese dapat muncul karena adanya dispersi yang merefleksikan globula lemak susu, partikel koloid kasein, dan kalsium fosfat. Ketiga sampel memiliki rasa asin dengan intensitas yang berbeda. Rasa asin pada keju ini dapat muncul karena adanya penambahan garam pada proses pembuatan keju. Tujuan dari penambahan garam ini adalah memberikan cita rasa dan membantu pengeluaran whey dari curd. Ketiga sampel keju memiliki aroma khas susu dengan intensitas yang berbeda. Aroma tersebut dapat muncul karena adanya asam lemak pada susu yang bersifat volatil. Sampel keju craft, Mac, dan Pro Cheese memiliki tekstur yang lunak dan kompak. Tekstur lunak ini dipengaruhi oleh kadar air, di mana semakin banyak kadar air yang terkandung di dalam keju menyebabkan tekstur keju menjadi semakin lunak. Sampel keju craft yang memiliki tekstur paling lembek menunjukkan bahwa kadar air pada keju tersebut lebih tinggi dibandingkan pada sampel keju Mac dan Pro Cheese. Sementara itu, tekstur keju yang kompak dipengaruhi oleh kerja enzim Rennet, di mana enzim Rennet yang bekerja secara optimal akan menghasilkan curd yang kompak. Sampel pahit pertama yang akan dicoba adalah kopi dengan kode 145, yaitu kapal api. Warnanya hitam pekat, aromanya khas kopi, terdapat ampas dan rasanya pahit, sehingga aku merasa biasa aja. Sampel yang kedua yaitu kode 890 Nescafe. Warnanya tidak sepekat kapal api, aroma kopinya tidak tercium, tidak ada ampas, dan rasanya jauh lebih pahit dibandingkan kapal api sehingga aku merasa tidak suka. Sampel yang ketiga kode 476 yaitu Top Coffee. Warnanya hitam tapi tidak terlalu pekat, aroma kopinya tidak tercium, tidak ada ampas, rasanya pahit yang kurang sehingga aku merasa agak suka. Intensitas warna hitam pada kopi dipengaruhi oleh proses penyangrai. Kopi dengan proses penyangrai yang semakin lama akan memiliki karakteristik warna yang semakin gelap dan pekat. Tingkat rasa pahit kopi dipengaruhi oleh kadar kafein. Senyawa alkaloid berupa kafein dan trigonelin bersama asam klorogenat berkontribusi untuk memberikan rasa pahit dan sepat pada kopi, di mana kadar kafein yang semakin tinggi menyebabkan kopi memiliki karakteristik yang semakin pahit. Aroma khas kopi paling tercium pada sampel kopi kapal api. Aroma khas kopi tersebut dapat tercium karena kopi memiliki senyawa volatil. Senyawa volatil yang berpengaruh terhadap aroma kopi antara lain adalah senyawa golongan aldehid, keton, dan alkohol. Sedangkan senyawa non-volatil yang berpengaruh terhadap aroma kopi antara lain adalah asam klorogenat, gula, dan trigonelin. Sampel kopi Nescafe merupakan satu-satunya sampel yang tidak memiliki endapan ampas atau residu setelah didiamkan beberapa saat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampel kopi Nescafe telah melalui proses filtrasi untuk menghasilkan larutan kopi tanpa adanya ampas atau endapan. Kemudian sampel asam yang pertama yaitu sampel jeruk dengan kode 285, yaitu jeruk nipis. Warnanya putih keruh, aromanya kurang kuat dan rasanya sangat asam sehingga aku agak suka. Sampel yang kedua yaitu jeruk dengan kode 36 ke 7, yaitu jeruk limau. Warnanya kuning hijauan, aromanya sedikit bau tanah dan rasanya asam, ada pahitnya sehingga aku tidak suka. Lanjut ke sampel yang ketiga kode 456 yaitu jeruk lemon. Warnanya kekuningan, aromanya wangi, rasanya asam tetapi ada sedikit manisnya sehingga aku suka.
Sampel air lemon memiliki warna yang paling kuning dibandingkan dengan sampel jeruk limau dan jeruk nipis. Hal tersebut dapat disebabkan karena adanya pigmen karotinoid yang menyebabkan air perasa lemon memiliki warna alami berupa kuning hingga kuning cerah. Ketiga sampel jeruk memiliki rasa asam dengan intensitas yang berbeda. Jeruk nipis memiliki rasa asam yang lebih tinggi dibandingkan jeruk lemon dan jeruk limau. Hal tersebut disebabkan sampel jeruk nipis mengandung senyawa organik berupa asam sitrat dengan kandungan yang lebih tinggi dibandingkan kedua jenis sampel lainnya. Jeruk nipis mengandung 8,7% asam sitrat, sedangkan jeruk lemon hanya mengandung asam sitrat sebanyak 7 hingga 8%. Jeruk lemon memiliki aroma khas jeruk yang paling kuat. Aroma khas lemon ini disebabkan karena adanya senyawa limonin. Senyawa limonin ini adalah jenis komponen kimia dalam minyak atsiri. Senyawa ini memiliki aroma wangi dan mencerminkan aroma khas dari jeruk lemon. Sampel umami yang akan dicoba pertama yaitu sampel dengan kode 900 yaitu Potabi, warnanya kuning cerah, aromanya dominan rumput laut, teksturnya cukup renyah karena teksturnya tebal, kemudian rasa gurihnya ada dan ada rasa umami sehingga aku agak suka. Sebelum lanjut ke sampel selanjutnya, jangan lupa untuk meminum air mineral yang bertujuan untuk menetralkan rasa di lidah. Kemudian lanjut ke sampel kedua, sampel dengan kode 960 yaitu Citatolite, warnanya lebih kecoklatan, aroma lumput laut tapi ada aroma penyedap rasanya juga yang kuat. Kemudian teksturnya lebih renyah dari Potabi karena lebih tipis dan rasa gurihnya kuat, ada sedikit manis tapi rumput lautnya kurang berasa dibandingkan Potabi sehingga aku suka. Sampel ketiga yaitu 990 Taro, warnanya lebih putih, aroma penyedap rasanya dominan. Teksturnya ringan atau renyah seperti kerupuk dan rasanya lebih asin sehingga aku merasa biasa aja. Warna kuning kecoklatan pada sampel Citato dan Potabi dapat disebabkan oleh warna kentang sebagai bahan baku utamanya. Kentang memiliki warna kekuningan karena mengandung pigmen karotinoid. Sementara itu, warna produk taro sebagai produk makanan hasil ekstrusi dipengaruhi oleh bahan penyusunnya. Adanya aroma penyedap rasa yang kuat disebabkan oleh adanya penggunaan monosodium glutamat pada proses pembuatan snack. Selain itu, penambahan rumput laut pada proses pembuatan snack menyebabkan snack memiliki aroma dan cita rasa rumput laut. Tekstur renyah sampel dipengaruhi oleh ukuran sampel. Selain ukuran sampel, tekstur renyah dari keripik kentang Citatolite dan Potabi juga disebabkan oleh komposisi kimia umbi kentang serta perbedaan jumlah pati dan pektin. Adanya rasa gurih pada sampel disebabkan karena adanya penambahan monosodium glutamat pada proses pembuatannya. Penambahan MSG ini memberikan rasa umami sebagai bagian dari 5 rasa dasar selain manis, asin, pahit, dan asam. Rasa umami dapat muncul karena adanya asam glutamat dan asam amino di dalam sampel. Asam glutamat tersebut yang berkontribusi dalam memberikan rasa gurih pada produk makanan. Sampel yang digunakan pada pengujian hedonik harus diberi angka menggunakan 3 digit. Hal tersebut bertujuan untuk memperkecil subjektivitas penilaian yang diberikan oleh panelis. Selain itu, dalam melakukan uji hedonik, panelis diwajibkan untuk meminum air mineral sebelum berpindah mencicipi sampel yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk menetralkan rasa sebelum mencicipi sampel yang berbeda sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih akurat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pengujian. Yang pertama adalah sensitivitas panelis. Setiap panelis memiliki sensitivitas alat indera yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan bahwa hasil pengujian dari panelis yang satu berbeda dengan panelis yang lainnya. Yang kedua adalah tempat pengujian. Adanya benda-benda yang mempengaruhi atau mengganggu konsentrasi panelis akan mempengaruhi hasil yang diberikan oleh panelis. Yang ketiga adalah kesehatan panelis. Panelis yang sedang mengalami gangguan kesehatan berupa gangguan pada indera reseptornya akan mempengaruhi hasil yang diberikan, di mana pada keadaan ini sangat dimungkinkan bahwa panelis memberikan penilaian yang kurang akurat. Yang keempat adalah pengaruh kriteria yang tidak relevan seperti tempat sampel. Sampel yang disajikan terakhir lebih disukai oleh panelis karena panelis mengetahui bahwa penyaji akan menyajikan sampel dengan urutan mulai dari sampel yang memiliki karakteristik kurang baik. Kesalahan yang mungkin terjadi pada pengujian ini adalah kesalahan panelis dalam mengisi form penilaian. Selain itu, kesalahan yang mungkin terjadi adalah kelalaian panelis yang tidak meminum air mineral setiap akan berpindah sampel sehingga hal ini sangat mempengaruhi hasil pengujian.